got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a block with it like bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Yasa dan NIM GSM 125D. Sini saya akan membahas soal yang diberikan dari Pak Mahathir untuk bahas soal-soal UAS yang diberikan kemarin. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari soal 1, grafik fungsi atau bukan fungsi. Nah, dari 5 grafik di bawah tentukan apakah grafik tersebut termasuk fungsi atau tidak. Tuliskan juga alasannya. Pada soal pertama kita diminta menentukan apakah sebuah grafik termasuk fungsi atau bukan menggunakan uji garis vertikal. Aturannya sederhana. Jika kita menarik garis vertikal di mana saja dan memotong grafik lebih dari 1 titik, maka itu bukan fungsi. Nah, kita lihat sini grafik A, B, dan D. Ketiganya adalah fungsi karena setiap garis vertikal yang dapat ditarik hanya memotong grafik di tepat 1 titik saja. Nah, grafik C dan E pun fungsi karena grafik lingkaran E dan C E dan C, terutama E, kurva parabola horizontal. Nah, jika kita tarik garis vertikal, garis tersebut akan memotong grafik 2 titik, artinya satu nilai X memiliki 2 nilai Y, sehingga melanggar definisi fungsi. Jawaban yang saya buat sini dalam tabel agar lebih mudah dibentuk persamaannya, fungsi atau bukannya, dan alasannya. Nah, kita lanjut ke soal 2, sifat fungsi, objektif, subjektif. Soalnya gitu. Apakah fungsi berikut injektif, surjektif, bijektif? Bukan fungsi atau bukan, keempatnya tuliskan alasannya. Nah, pada soal nomor 2 kita mengisi sifat-sifat fungsi seperti injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, soal 2A, relasi R ini bukan fungsi karena elemen domain angka 2 dipetakan kedua elemen sekaligus di kodomain, yaitu Q dan R. Nah, syarat fungsi itu setiap anggota domain harus punya tipat satu pasangan. Soal 2B, untuk fungsi fx sama dengan 2x dari bilangan bulat ke bilangan bulat. Sifatnya adalah injektif tetapi tidak surjektif. Fungsi ini injektif karena tidak ada 2 domain berbeda yang menghasilkan 2 yang sama. Namun tidak surjektif, hasil atau range hanya bilangan genap. Ganjilnya di kodomain seperti angka 3, tidak memiliki pasangan bilangan bulat di domain. Untuk soal 2C. Soal 2C ini fungsi G ini bersifat surjektif tetapi tidak injektif. Fungsi ini tidak injektif karena ada elemen berbeda di domain A dan D yang memiliki pasangan yang sama, yaitu angka 1. Namun fungsi ini surjektif karena semua soal WC ini fungsi G ini bersifat subjektif tapi ini tidak objektif. Fungsi ini tidak objektif karena ada elemen berbeda di domain A dan D yang memiliki pasangan yang sama, yaitu angka 1. Namun fungsi ini subjektif karena semua anggota kodomain 1, 2, 3 terjangkau atau memiliki pasangan. Nah, kita lanjut ke soal 3, bukti dengan induksi matematika. Nah, pada soal nomor 3 ini saya melakukan pembuktian matematis menggunakan jalan utama induksi, basis induksi n terkecil.
asumsi induksi N sama dengan K dan angka induksi N sama dengan K tambah 1. Nah, untuk soal 3A, untuk membuktikan 3 pangkat 2N tambah 2N 2 pangkat 2N tambah 2 habis dibagi 5 pada basis N sama dengan 1. Didapatkan nilai 25 yang terbukti habis dibagi 5. Kemudian dengan berasumsi nilai N sama dengan K benar, saya menjabarkan N sama dengan K tambah 1 dan berhasil mengeluarkan faktor 5 dari persamaannya, sehingga pernyataan ini terbukti benar. Nah, untuk soal 3B, buktikan bahwa untuk setiap bilangan N lebih besar dari 3 berlaku 2N tambah 1 kurang dari 2N 2 pangkat N. Nah, basis N sama dengan 3 menghasilkan 7 kurang dari kurang 7 kurang 7 lebih kecil daripada 8. Benar dengan menggunakan asumsi ketidaksamaan pada N sama dengan K. Nah, terbukti bahwa penambahan pada langkah N sama dengan K tambah 1 nilainya akan selalu lebih kecil dari pangkat 2 berikutnya. 2 pangkat K tambah 1. Nah, ini terbukti dengan indeks matematika hanya 2N tambah 1 kurang 2N tambah 1 lebih kecil 2 pangkat N untuk semua N kurang lebih besar dari 3. Nah, untuk soal 3C, buktikan bahwa jumlah pangkat 3 dan 3 bilangan bulat positif berurutan selalu habis di 9. Nah, membuktikan ketidaksamaan 2N tambah 1 kurang dari 2N 2 pangkat N untuk N yang besar dari 3 basis N sama dengan 3 menghasilkan 7 kurang dari 8. Benar dengan menggunakan asumsi ketidaksamaan pada N sama dengan K. Terbukti bahwa penambahan pada langkah N sama dengan K tambah 1 nilainya akan selalu lebih kecil dari pangkat 2 berikutnya 2 pangkat K tambah 1. Nah, untuk soal 3B, membuktikan ketidaksamaan sehingga pernyataan ini terbukti benar. Membuktikan ketidaksamaan 2N tambah 1 kurang dari 2 pangkat untuk N lebih besar dari 3 basis N sama dengan 7. Dengan menggunakan asumsi ketidaksamaan pada N pada K, terbukti bahwa penambahan pada langkah N sama dengan K tambah 1 nilainya akan selalu kecil dari pangkat 2 berikutnya di 2 pangkat K tambah 1. Nah, untuk soal 3C, buktikan bahwa jumlah pangkat 3 dari 3 bilangan bulat positif berurutan selalu habis dibagi 9. Nah, buktikan jumlah kubus 3 bilangan berurutan habis dibagi 9 setelah menjabarkan persamaan aljabar dari N pangkat 3 tambah N tambah 1 pangkat 3 tambah N tambah 2 pangkat 3 didapatkan bentuk 3N N pangkat 2 tambah 5 tambah 9 N pangkat 2 tambah 1. Bagian kanan jelas habis dibagi 9 karena ada faktor 9 untuk bagian kiri. Saya mengujinya dengan 3 kasus modulo N sama dengan 0, 1, 2 mod 3 dan ketiganya terbukti menghasilkan beban 3 yang dikalikan 3 di depan akan selalu dibagi 9. Kesimpulan terbukti bahwa jumlah kubus dari 3 bilangan bulat positif urutan selalu habis dibagi 9. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pertemuan bakteri atau koloni bakteri dimulai dari 5 bakteri. Setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam. Berapa jumlah bakteri sesudah 4 jam? Gunakan metode rekursi. Pada soal nomor 4 adalah masalah pertemuan bakteri menggunakan metode rekursif. Kondisi awal atau bakteri basisnya adalah B 0,5 bakteri. Nah, setiap jam bakteri membelah menjadi 2, maka aturan rekursinya adalah B N sama dengan 2 kali B N kurang 1. Secara bertahap, jam pertama menjadi 10, jam kedua
20, jam ketiga 40, dan pada jam keempat didapatkan hasil akhir 80 bakteri. Hasil ini juga sudah saya validasi menggunakan rumus eksponensial, eksplisit, dan hasilnya soal 5. Persamaan linear Diophantus algoritma Euclid diperluas. Tentukan X dan Y, bilangan bulat yang memenuhi persamaan 312 X tambah 70 Y sama dengan 2. Lalu hitunglah mulai dari Y mod X. Nah, pertama saya akan menggunakan algoritma Euclid untuk mencari VB atau GCD dari 312 dan 70. Didapatkan nilai 2 karena 2 harus dibagi 9, maka persamaan ini dipastikan memiliki solusi. Nah, yang kedua, melalui metode substitusi balik, saya mendapatkan nilai kombinasi linearnya yaitu X sama dengan X sama dengan 11 dan Y sama dengan min 49. Ketiga kita diminta mencari nilai Y mod X atau min 49 mod 11 menggunakan definisi tugas floor atau fungsi floor. Untuk bilangan negatif kita dapatkan min 9 kurang 11 kali min 5 yang menghasilkan nilai akhir 6. Demikian penjelasan dari seluruh jawaban kuas lengkapnya di slide saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.